Submit. Berhasil, kita tunggu data udah masuk di sini dan dia akan langsung memproses data yang kita input tadi. Nah, ini kan langsung dia masuk tanpa kita harus klik run atau sebagainya. Jadi kalau kita klik ini, kita buka, namanya tadi rapat dinas 1. Nah, seperti itu. Dia akan langsung tanpa kita harus menunggu, dan lampiran fotonya juga sudah masuk di sana secara langsung. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat datang kembali dan selamat bergabung. Hari ini kita akan belajar cara membuat mail merge online, yaitu menggunakan add-on Document Studio yang digunakan untuk Google Form dan Google Sheet. Di video ini kita akan membuat contoh notulen rapat ya, atau biasa disebut dengan meeting minute. Tapi sebelum kita mulai video ini, silahkan subscribe dulu kepada Anda yang belum subscribe ya, agar nanti dapat mengikuti video-video saya selanjutnya. Bersama saya Budi Siswanto, yuk ikuti tutorial berikut. Baiklah, jadi yang pertama harus kita siapkan adalah template-nya. Untuk template kali ini saya langsung membuat dengan Google Doc, yaitu di Google Docs ya. Seperti ini, kira-kira template-nya kira-kira seperti ini. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah kode untuk mail merge ini, yaitu buka kurung dan tutup kurung. Jadi nanti ini akan kita buat semuanya di Google Form. Jadi ini di datanya, kemudian ini untuk memanggil data tersebut yang diinput dari Google Form. Kemudian selanjutnya kita membuat Google Form-nya. Ini Google Form-nya. Jadi saya buat persis ya. Jadi di sini ada nama rapat, di sini ada nama rapat, di sini ada hari, di sini ada hari, tanggal, waktu, dan sebagainya. Kemudian di paling bawah nanti saya akan minta untuk langsung diupload dokumen foto pada kegiatan rapat tersebut, sehingga nanti menjadi lampiran pada notulen rapat itu sendiri. Jadi template-nya kira-kira seperti ini. Setelah halaman pertama ini lengkap datanya, di bagian bawahnya nanti akan dimasukkan foto lampirannya. Selanjutnya, setelah kita membuat form ini, tentu saja kita sharing kan. Kita sharing datanya form ini, linknya ini, supaya nanti bisa diisi. Sesuai dengan format yang sudah kita buat sebelumnya. Baiklah, setelah selesai diisi, maka pasti nanti akan kita dapatkan satu Google Sheet seperti ini kan, yaitu di kolom respon ini hasilnya adalah seperti ini. Oke, baik, langsung kita mulai bagaimana cara mengelola Google Add-on, yaitu Document Studio itu. Langsung masuk ke Add-on, di bagian Google Sheet-nya masuk ke Add-on, kemudian Get Add-on. Dan install caranya adalah seperti berikut. Pilih add-on, kemudian add add-on. Selanjutnya di kolom search tulis saja Document Studio. Klik. Kemudian ini adalah ikonnya, langsung klik saja. Kemudian install. Continue. Selanjutnya silahkan pilih akun yang akan digunakan. Contohnya ini ya, saya klik saja. Kemudian scroll ke bawah dan klik allow. Continue. Kemudian done. Kalau sudah selesai, langsung ini buktinya ya, bahwasanya sudah diinstal. Kemudian close. Refresh halaman browser. Setelah selesai install, kita akan buka, yaitu namanya Document Studio. Kemudian open.
dan ini adalah tampilannya, menu yang ada pada dokumen studio. Selanjutnya kita akan coba memasukkan templatenya. Jadi ini biasanya masih off ya. Yang pertama kita harus yes-kan dulu untuk on-kan. Kemudian kita ambil template seperti template yang kita sudah buat tadi di Google Doc ini. Jadi ada bisa ngambil dari Google Dokumen atau dari Google Sheet atau dari Google Slide. Tapi kali ini karena saya membuatnya dengan Google Doc, maka saya ambil Google Doc ya. Jadi saya ambil Google Docs. Kemudian template saya di sini adalah namanya Meeting Note. Maka saya cari di sini Meeting Note, kemudian Slack. Nah, di bagian marker itu ada 13 data yang akan diambil. Dan itu sudah ketahuan di sini. Kenapa? Karena tadi kita sudah kasih tanda-tanda ini sebelumnya. Kalau tanda-tanda ini kita tidak kasih, maka dia tidak akan datanya itu bisa dipanggil. Jadi di sini nama rapat kan ada kolom buka kurung depan dan belakangnya ya. Semuanya juga sudah ada seperti itu. Jadi nanti kalau seandainya ada yang tidak terpanggil, berarti mungkin di sini bracketnya ini tidak ditulis dengan baik. Ketika ini sudah, maka yang berikutnya adalah kita menulis merge file name. Merge file name ini akan menjadi nama dari file kita jadinya nanti. Kalau kita membuat PDF, maka nanti akan menjadi nama PDF. Kalau kita mau menjadikan Google Doc atau Microsoft Word, maka nanti dia akan jadi Microsoft Word. Nah, biasanya saya akan kasih nama di sini. Saya akan copy dari nama rapat saja. Jadi tetap dikasih bracket supaya nanti nama rapatnya itu langsung di situ. Dan selanjutnya saya akan mengambil dari kapan rapat itu. Jadi contohnya saya ambil tanggal ya. Berarti di sini tanggal. Saya copy saja tanggal di sini. Copy. Kemudian letak tanggalnya di sini. Jadi nanti nama filenya adalah nama rapat, kemudian tanggalnya kapan. Begitu. Selanjutnya untuk export format kita bisa menentukan. Di sini ada pilihannya banyak nih. Ada PDF, ada Google Doc dan sebagainya. Tetapi kali ini saya tidak akan memilih yang lain. Saya pilih PDF saja. Jadi nanti filenya akan otomatis menjadi satu file PDF. Namun di sini saya juga bisa menyarankan kalau seandainya nanti tidak mau PDF karena masih mau diedit, ambil saja nanti filenya berbentuk Google Dokumen, sehingga nanti seperti Microsoft Word ketika sudah dirender dia akan tetap menjadi file Google Doc ataupun Microsoft Word, tapi saya pilih PDF saja. Selanjutnya ini ada pilihan Mail Merge with Gmail. Jadi kalau seandainya apa yang akan kita proses ini nanti akan langsung dikirim ke email seseorang tertentu, maka kita bisa aktifkan ini, yaitu yes-kan dulu. Kemudian nanti kita akan dialihkan ke satu halaman kecil baru, yaitu email template designer. Di sini kita bisa mengirim hasil dari mail merge ini langsung ke email orang tertentu. Tapi sebenarnya kalau kita memasukkan di Google Form-nya ini ada emailnya, kita langsung bisa memilih di sini. Tapi ini kan tidak ada nih. Jadi tidak ada nama email. Nah, selanjutnya kita bisa menambah di sini sendiri. Ya, di bagian sini. Tapi untuk kali ini saya tidak akan membuat email dulu. Mungkin nanti untuk video berikutnya saya akan membuat tutorial yang lain yang dapat melampirkan alamat email dan sebagainya. Jadi nanti di sini bisa diganti judulnya, isi emailnya. Ketika file ini jadi dan kita save, apabila orang itu langsung mengirim dari Google Form, otomatis akan dirender dan dikirim ke email file PDF yang kita buat tadi. Jadi untuk sementara saya cancel dulu. Saya disable ya. Kemudian upload to Google Drive. Lah, hasil dari render untuk menjadi file PDF tadi itu akan disimpan di mana? Apakah otomatis akan tersimpan di dokumen ini
atau kita bisa menentukan sendiri di folder mana yang akan kita tentukan. Dalam hal ini saya sudah membuat satu folder, yaitu namanya PDF Meeting Note, sehingga semua hasil form ini akan menjadi Google Sheet, diproses menjadi PDF, dan filenya akan disimpan ke PDF Meeting Note ini. Jadi saya pilih saja Replace, kemudian saya ambil folder yang namanya PDF Meeting Note dan select. Oke, ini sudah. Kalau mau meletakkan di folder lain juga di sini bisa. Kemudian selanjutnya adalah File Sharing Permission. Jadi apabila kita mau menjadikan file ini menjadi bisa di-share kepada siapa tertentu, siapa saja yang bisa melihat, yaitu add viewer. Kita akan cukup masukkan emailnya saja. Atau siapa saja yang bisa mengedit, kita juga bisa memasukkan emailnya. Kalau ternyata ada beberapa email, silahkan alamat email, kemudian koma, alamat email lagi, koma, dibatasi dengan antara email satu dengan yang email lain itu ada komanya. Saya tidak akan menambahkan ini, jadi sementara saya skip. Ada juga Google Cloud Print, saya tidak akan pakai juga. Yang selanjutnya adalah ini. Ini adalah kuncinya. Kapan data itu akan mulai diproses? Ada beberapa pilihan, di sini ada 4. Yang pertama adalah Merge Document Now. Jadi kalau ini saya klik dan saya save, maka dokumen yang sudah masuk dari Google Form ini akan secara otomatis diproses menjadi file PDF langsung, dan nanti hasilnya akan tersimpan di PDF Meeting Note ini. Selanjutnya ada Merge in a Single Document. Jadi kalau ini single dokumen, artinya ini kan ada satu data. Jadi kalau nanti ada 10 data yang masuk di sini contohnya, maka semua data itu akan diproses menjadi satu file PDF saja. Berarti nanti kalau seandainya yang data pertama ini menjadi 2 halaman, nanti akan ada 2 halaman, 2 halaman, 2 halaman, terus bersambung begitu menjadi file PDF yang sangat banyak. Tapi saya tidak akan pakai itu karena saya mau setiap satu file ini menjadi satu file PDF begitu. Kemudian ada di bawahnya yaitu Merge Every Hour. Jadi biasanya kalau data itu masuknya banyak, dia tidak akan diproses secara langsung, tetapi nunggu setiap 1 jam diproses, setiap 1 jam diproses, seperti itu. Atau Merge on Form Submit, ini adalah yang paling cepat. Yang paling cepat itu artinya, jadi kalau orang itu mengisi form ini, dalam beberapa detik sistem ini akan memproses dan langsung merge, kemudian akan jadi file PDF ketika diklik submit dari form tersebut. Jadi akan langsung saja. Tetapi kali ini karena saya baru mempunyai satu form saja ya, satu isian dari form itu, saya cukup memakai Merge Document Now. Merge Document Now ini saya pikir adalah paling selamat. Maksudnya selamat tuh begini. Jadi seandainya ada data-data yang masuk di sini, kita tidak akan minta sistem itu untuk langsung memprosesnya, tapi kita bisa lihat dulu. Contohnya ini tanggal sekian itu apakah benar hari Rabu, kita bisa cek. Kalau ada kesalahan tulis di sini kita bisa perbaiki gitu kan. Nah, seperti ini ada rapat ini, nah, contohnya ini kita perbaiki dulu ya kan. Kemudian data-data lain kita periksa dulu kalau seandainya mau diproses menjadi PDF. Jadi kalau kita tidak klik ini, sistem itu tidak akan proses. Tetapi kalau yang paling bawah tadi, apabila form ini sudah disubmit, maka dia otomatis langsung menjadikan PDF tanpa kita harus mengklik run terlebih dahulu. Oke, kali ini saya akan run satu file ini dulu, dan setelah itu kita akan coba untuk mengisi data lagi, tetapi kita akan mencoba menggunakan merge on form submit begitu. Selanjutnya saya klik run dulu ya untuk memproses ini. Perhatikan di sini data yang terakhir adalah foto, dan di sini belum ada file apa-apa, tetapi sudah ada kolom yang disediakan oleh Dokumen Studio. Sementara di file PDF ini pun masih kosong, jadi kita akan lihat seperti apa nanti prosesnya. Saya run. Perhatikan di sini nanti akan menambah satu file. 3 kolom ini akan terisi, yaitu ini sedang memproses, yaitu row
2, yaitu baris nomor 2. Kita tunggu sebentar, dia masih working. Oke, sedang memproses dan sudah selesai. Perhatikan di sini. Ini sudah ada ya, sudah ada. Dan kita bisa melihat file PDF ini adalah di sini. Nah, persis kan? Jadi kita bisa melihat nama rapatnya adalah rapat dinas bulanan. Itu sesuai dengan isian yang mereka buat di sini. Nama rapat dinas bulanan, kemudian pada tanggal berapa. Kalau kita buka, itu isiannya seperti ini. Dari template ini tadi kan? Ya, oke, sudah betul. Peserta rapat 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Kemudian ini agenda rapat dari sini dan seterusnya. Ini adalah notulen rapatnya, ini adalah keputusan hasil rapatnya, ini nama penulisnya, dan ini adalah lampiran dari fotonya. Baik, kita akan coba mengisi ulang dokumen ini, tetapi sebelum itu kita ganti dulu ininya, merge on form submit, sehingga nanti ketika form itu disubmit, dia akan langsung otomatis memproses tanpa kita melakukan run terlebih dahulu. Saya akan save saja dan kemudian kita akan coba mengisi ulang formulirnya ya. Oke, di sini kita coba. Oke, diperhatikan dulu bahwasanya data ini ada 1. Jadi kalau kita submit nanti dia akan menjadi ada 2, dan tanpa kita klik run atau apa, nanti otomatis di sini akan menyimpan dan memproses menjadi file PDF. Oke, perhatikan, saya akan submit terlebih dahulu. Submit. Berhasil, kita tunggu data udah masuk di sini dan dia akan langsung memproses data yang kita input tadi tanpa harus menunggu kita proses terlebih dahulu. Nah, ini kan langsung dia masuk tanpa kita harus klik run atau sebagainya. Jadi kalau kita klik ini, kita buka, namanya tadi rapat dinas 1. Nah, seperti itu. Dia akan langsung tanpa kita harus menunggu, dan lampiran fotonya juga sudah masuk di sana secara langsung. Begitu juga kita bisa dapat melihat hasilnya juga tersimpan di sini. Jadi sama, begitu mudah. Tetapi saya perlu jelaskan bahwasanya yang saya gunakan saat ini adalah versi yang free. Versi yang free ini hanya dapat memproses sebanyak 20 data yang masuk setiap hari, tetapi tidak terbatas. Data itu bisa masuk berapapun per hari, tetapi PDF-nya hanya akan bisa diproses sebanyak 20 data per hari saja. Nah, kalau mau mendapatkan yang full version mungkin harus beli yang pro ya. Dengan upgrade nanti akan ada berapa biaya-biaya yang harus dibayarnya. Tapi kalau Anda sekalian mau mendapatkan versi yang free tetapi dapat memproses data sampai 100 data satu hari, silakan lihat video saya yang ini. Prosesnya hampir sama, cuman metodenya berbeda dan hasilnya juga sama. Demikian video tutorial saya hari ini, mudah-mudahan dapat memberi manfaat. Jika demikian, silakan share kepada teman-teman, siapa tahu ada yang memerlukan video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.